warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? So let me introduce myself. My name is Nanda Pradita, but you can call me Nanda. Today, I will accompany you to learn about English in this class. Jadi hari ini saya akan menemani kalian untuk belajar bahasa Inggris. Tapi sebelum kita memulai ke materi, yuk kita nonton video animasi berikut ini yuk. Happy watching! Ada yang tahu maksud dari video itu apa? Jadi maksud dari video itu adalah contoh dari kalimat asking dan providing opinion. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, kalian tahu nggak sih asking dan providing opinion itu apa? Nah, mari kita jelaskan bareng-bareng ya. Kita belajar bareng-bareng. Kita jelaskan satu kata demi kata ya. Jadi asking itu adalah menanya, lalu providing itu adalah memberi, lalu opinion itu adalah pendapat. Lalu bagaimana sih definisi dari asking dan providing opinion itu? Jadi di sini definisinya adalah an expression used to ask or answer or respond to an opinion. Jadi ekspresi yang digunakan untuk bertanya atau memberikan atau merespon suatu pendapat. Jadi ketika kita menggunakan atau menanya suatu pendapat, kita bisa menggunakan kalimat asking dan providing opinion. Lalu bagaimana ya contoh dari kalimat asking dan providing opinion itu? Nah, yang pertama di sini ada contoh dari kalimat asking opinion, yaitu yang pertama, what do you think? Ini kalimat yang digunakan untuk ketika kita menanyakan pemikiran orang lain, seperti what do you think of my new shoes gitu ya. Apa yang kamu pikirkan tentang sepatu baru saya gitu. Jadi kita menanyakan pendapat mereka gitu ya. Lalu yang kedua di sini ada what is your opinion, atau apa pendapat kamu tentang ini gitu. Misalnya kita tetap ya topiknya sepatu baru tadi. What is your opinion about my new shoes gitu. Kita menggunakan kalimat opinion atau bagaimana sih pendapat kamu tentang sepatu baru saya gitu kan. Terus yang ketiga di sini ada what is your idea, atau apa ide kamu gitu. Ketika kita menanyakan suatu ide kepada seseorang, kita menggunakan kalimat what is your idea, atau apa sih ide kamu gitu ya. Terus di sini ada lagi yang selanjutnya ada what is your comment, atau apa sih komen kamu terhadap gitu. Komen kamu terhadap apa pemikiran seseorang gitu ya. Terus yang selanjutnya di sini ada how do you think. Jadi kita nggak menggunakan kalimat kata what aja ya, kita juga bisa menggunakan how. Ini contohnya seperti how do you think. Sama sih seperti what do you think, cuma di sini hanya menggunakan how. Itu ya. Jadi itu contohnya dari kalimat asking opinion. Lalu selanjutnya bagaimana sih kalimat providing opinion itu, atau kalimat memberi pendapat gitu ya. Dan di sini yang pertama ada I think, saya pikir. Jadi contohnya di sini I think you are beautiful. Saya pikir kamu itu cantik gitu ya, contohnya seperti itu. Terus yang selanjutnya ada in my opinion, dalam pendapat saya gitu. Dalam pendapat saya kamu itu orangnya rajin. In my opinion you are diligent gitu ya. Contoh yang selanjutnya di sini in my view, pandangan saya gitu kan. Pandangan saya kamu itu bla 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 gitu ya. Terus yang selanjutnya di sini ada my comment is, komen saya itu adalah bla 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 gitu ya. Jadi itu contohnya kalimat yang digunakan untuk ketika kita memberikan pendapat kepada seseorang ya.
Lalu bagaimana ya contohnya ketika kita menggunakan kalimat asking dan providing opinion dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini ada contohnya ya, contoh dalam bentuk animasi. Yang pertama di sini ada si cewek baju merah bilang begini, "What do you think about my new shirt?" Apa yang kamu pikirkan tentang baju baru saya, gitu kan? Terus si cowoknya bilang seperti ini, "I think your shirt is match with your outfit." Saya pikir baju kamu itu matching atau cocok dengan outfit kamu, gitu. Jadi kita menggunakan kalimat what do you think, maka kita menjawabnya dengan I think, sama-sama I think ya, sama-sama saya pikir, ya. Terus yang selanjutnya di sini ada contohnya juga. And how is the pudding? It is good. Lalu bagaimana dengan pudingnya, gitu? Enak, gitu. Lalu si cowoknya bilang it is yummy. Jadi di sini yang bertanyanya menggunakan kalimat atau kata how atau bagaimana pudingnya. Terus si cowoknya bilang enak kok, gitu. Itu ya contohnya ketika kita menggunakan kalimat asking dan providing opinion dalam sehari-hari. Jika kita menggunakan kalimat menanyakan kalimat dengan menggunakan I think, maka jawabannya juga menggunakan think juga ya. So, jadi hari ini itu saja materinya. Jika ada yang ditanyakan bisa bertanya melalui Google Classroom. Semoga bermanfaat dan see you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berikut adalah video kegiatan mengajar daring melalui WA terlebih dahulu untuk menyapa. Lalu dipersilahkan siswa untuk masuk ke Google Classroom untuk penugasan dan penyampaian materi. Dan yang pertama ada isi absen dulu. Jadi berikut adalah video kegiatan mengajar yang ada di Google Classroom. Jadi pertama adalah salam dan memperkenalkan nama juga daftar kehadiran. Lalu yang kedua bisa absen dulu. Ini contohnya absen dengan nama lengkap dan nomor absen. Ini masih dengan absen, masih absen juga. Lalu kegiatan yang kedua adalah melihat video pembelajaran yang sudah saya rekam sendiri, yang sudah direkam. Setelah itu langsung mengumpulkan di kolom komentar. Tugasnya adalah mencari satu kalimat asking opinion dan satu kalimat providing opinion. Untuk kegiatan kedua ada kuis yang interactionnya itu adalah ada di Word, kuis 1 dan kuis 2. Yang kuis 1 adalah fill in the blank dan yang kedua adalah membuat dialog sendiri yang berisikan asking dan providing opinion. Ada beberapa yang sudah mengumpulkan di Google Classroom melalui Word. Ini sudah betul formatnya, diketik dan dalam bentuk Word. Ada lagi masih yang bisa mengumpulkan di Google Classroom, tapi sebenarnya masih ada banyak kesulitan. Ini contoh jika siswa tidak bisa mengakses Google Classroom karena kesulitan, bisa mengumpulkan kuis 1 dan kuis 2 melalui Japri WA. Ini contohnya kuis 1. Sudah sangat benar dan instruksinya dan jawaban sudah sangat benar. Banyak yang mengumpulkan melalui WA karena banyak sekali siswa yang tidak mengerti cara mengakses dan mengumpulkan tugas melalui Word lalu dikumpulkan melalui Google Classroom. Jadi di sini masih banyak yang mengumpulkan melalui WA pribadi. Tapi sudah sangat baik antusias siswa karena sudah banyak yang mengumpulkan.